Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 25. Untuk dasar hukum dari ketentuan pajak penghasilan pasal 25, ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang ada nanti adalah di pasal 25. Nah, baik, sebelum kita membahas tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 25, berikut kita bahas terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 ini adalah merupakan angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulannya dalam tahun berjalan. Nah, baik untuk orang pribadi maupun oleh badan. Untuk rumus pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak penghasilan yang terutang menurut SPT tahunan dikurangi dengan kredit pajak dibagi dengan 12. Nah, kredit pajak meliputi untuk wajib pajak orang pribadi yaitu pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, dan pajak penghasilan pasal 24. Untuk wajib pajak badan, kredit pajaknya meliputi pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, dan pajak penghasilan pasal 24. Langsung saja pada contoh kasusnya untuk menghitung pajak penghasilan pasal 25. Dalam contoh kasus ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha. Tuan Aldovaro dengan status kawin dengan satu anak mempunyai data penjualan tahun 2021 dengan penghasilan neto sebesar 200 juta. Sedangkan di tahun 2017 menderita kerugian sebesar 15 juta. Pajak yang telah dibayar antara lain pajak penghasilan pasal 21 sebesar 2 juta, kemudian PPh pasal 22 sebesar 100.000, PPh pasal 23 sebesar 500.000, PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan sebesar 1.500.000. Pertanyaannya, berapakah angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun pajak 2022? Nah, kemudian kita hitung terlebih dahulu penghasilan netonya tadi ada 200 juta, penghasilan tidak teraturnya tidak ada atau 0 sehingga penghasilan teraturnya sebesar 200 juta. Kemudian ada kompensasi kerugian di tahun 2017. Nah, ini bisa digunakan sebagai pengurang atas penghasilan teratur. Tadi sebesar 15 juta, ada di tahun 2017 tadi menderita kerugian 15 juta. Karena ini kerugiannya ada di Indonesia, maka boleh dijadikan sebagai pengurang atau kerugian ini bisa dikompensasikan ya. Kemudian untuk tahun pajaknya itu tahun pajak 2017 itu rugi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum tahun 2021 itu masih bisa dikompensasikan apalagi mengalami kerugian. Misalkan 2017 itu adalah belum 5 tahun dari tahun 2021, maksudnya 2021 mundurnya kan 2020, 2019, 2018, 2017. Jadi 2017 itu adalah 4 tahun ke belakang. Nah, maksimal 5 tahun itu kalau menderita kerugian bisa dikompensasikan atau bisa dijadikan untuk pengurang atas penghasilan yang didapatkan. Nah, karena 2017 ini masih dalam jangka waktu mundur ke belakangnya itu masih dalam jangka waktu 5 tahun, maka masih boleh dikompensasikan kerugiannya. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun maka tidak boleh dikompensasikan. Nah, tadi ada penghasilannya 200 juta, maka di sini ada kerugian dalam jangka waktu 5 tahun sebelum 2021 itu tahun 2017 ada 15 juta, maka ini bisa dijadikan sebagai pengurang. Sehingga penghasilan neto usahanya yaitu 200 juta dikurangi 15 juta, yaitu sebesar 185 juta. Ini penghasilan netonya. Kemudian karena ini tadi wajib pajak orang pribadi, maka penghasilan neto usaha ini
dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status dari pengusaha kena pajak tadi ya, atau dari wajib pajak tadi, yaitu PTKP-nya K-1 yaitu 63 juta, sehingga penghasilan yang kena pajaknya adalah penghasilan itu sebesar 185 juta dikurangi dengan PTKP 63 juta, PKP-nya adalah 122 juta. PKP 122 juta, kemudian kita cari pajak penghasilan terutangnya, yaitu ini karena tadi tahun pajaknya 2021, maka di sini masih menggunakan tarif yang lama ya. Tarif yang lama yaitu masih 4 lapisan ya. Kemudian batasannya 50 juta untuk lapisan yang pertama, sehingga di sini 5% kalikan 50 juta 2.500.000, kemudian lapis kedua 15% kalikan 72 juta. 72 juta itu asalnya dari 122 dikurang 5 juta itu 72 juta, sehingga di sini 15% kalikan 72 juta sebesar 10.800.000, sehingga pajak penghasilan terutangnya adalah 2.500.000 ditambah 10.800.000, sehingga jumlahnya 13.300.000. Itu pajak penghasilan terutangnya selama tahun 2021 atas penghasilan kena pajak sebesar 122 juta tadi. Kemudian kredit pajak yang sudah dibayarkan oleh orang pribadi tadi, yaitu PPh 21-nya 2 juta, PPh 22-nya 100 juta, PPh 23-nya 500 juta. Kredit pajak penghasilannya yaitu ada PPh 21 2 juta, PPh 22 100.000, PPh 23 500.000, PPh 24 1.500.000, sehingga jumlah kredit pajaknya adalah 4.100.000 rupiah. Sehingga pajak yang harus dibayar sendiri adalah PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak 13.300.000 dikurangi dengan 4.100.000, pajak yang harus dibayar sendiri sebesar 9.200.000 rupiah. Sehingga angsuran PPh pasal 25 tahun 2022 adalah pajak yang harus dibayar sendiri atau PPh terutang tahun yang lalu atau tahun 2021 dikurangi kredit pajak, yaitu kredit pajaknya tadi 4.100.000 yaitu 9.200.000. 9.200.000 dibagi 12 sehingga jumlahnya adalah 766.666 rupiah. Nah, itu adalah jumlah angsuran PPh 25 untuk tahun pajak 2022. Baik, itulah pembahasan terkait dengan pajak penghasilan pasal 25. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.